Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Jadi di video kali ini saya ingin mengikuti event yang diadakan oleh Rodaling Samarinda. Event ini itu mereka mengundang komunitas-komunitas sepeda dan untuk umum juga ya teman-teman. Kalian bisa lihat rutenya itu kalau tidak salah jaraknya kurang lebih 20 km teman-teman. Di mana jaraknya itu kita akan mengelilingi pusat kota Samarinda, pesisir, dan kembali lagi ke titik awal. Untuk peserta yang ikut, kalau tidak salah itu yang saya lihat ada sekitar 100-an lebih yang berpartisipasi dalam acara ini teman-teman. Komunitas dan juga umumnya ya. Ini saya sama teman-teman juga ikut dan tidak dipungut biaya teman-teman. Jadi dalam event ini kita juga mendapatkan konsumsi dan juga door prize yang langsung diberikan oleh pihak Rodaling teman-teman. Oke, gimana kabarnya kalian semua? Semoga sehat-sehat aja, diberikan kelancaran untuk rezekinya. Oke, suasananya masih sunyi ya teman-teman. Ini sekarang masih pukul 6.47 ya, kurang lebih. Enaknya lewat mana? Kalian bisa lihat masih sepi suasana di jalan, hanya ada beberapa Iya sih. orang yang ingin pergi jogging. Oh ya, by the way, yang kita lewati tadi Car Free Day ya teman-teman. Jadi itu Car Free Day itu batasnya sampai jam 10 untuk sekarang. Kalau dulu masih sampai jam 9 teman-teman. Sekarang itu dibukanya jalannya sampai jam 10. Jadi yang kita lewati simpang 3 tadi sebelah kiri itu Car Free Day teman-teman. Nah dulunya saya sebelum gue sering jogging di situ teman-teman. Dan sekarang sering gue ya keliling-keliling aja kita. Jarang sudah ke Car Free Day situ. Oke, kita lurus aja ya teman-teman. Sebenarnya bisa sih ambil kiri, cuman kita lurus saja. Karena di sebelah kiri itu ada pasar teman-teman. Kemungkinan itu agak macet kalau pagi seperti ini. Jadi kita ambil lurus saja yang jalannya masih sunyi ya. Mataharinya sudah mulai kelihatan teman-teman. Ini kalau cuaca terik lumayan ya, buat sangat-sangat menguras tenaga ini. Karena jarak kita ini tidak dekat ya teman-teman, kurang lebih 20 kiloan. Nah kalian bisa lihat mataharinya sudah mulai tinggi dan bersinar terang. Ya semoga untuk para peserta juga kuat ya dalam melakukan atau melaksanakan event ini. Oh iya teman-teman, nanti kalau kita sampai di lokasi kemungkinan kita akan daftar ulang ya untuk mengambil kupon door prize dan kupon konsumsinya. Yang saya baca sih seperti itu. Ini yang online. Oke teman-teman, kita sudah daftar ulang ya. Jadi kita mendapatkan kupon konsumsi dan kupon door prize teman-teman di meja panitia tadi ya. Jadi memang ketika datang kita diwajibkan untuk regis ulang untuk mengambil kupon konsumsi dan kupon door prize-nya. Nah ini seperti ini teman-teman kuponnya, sepasang ya. Oke, kita keluar dulu teman-teman, briefing untuk menentukan rute dan juga checkpoint yang telah ditentukan oleh panitia teman-teman. Jam 7.10 kita berikan dulu penjelasan rute dan doa bersama. Jadi nanti setelah itu baru kita prepare buat foto bareng. Bagi yang mendaftar online, jangan lupa
Untuk peserta yang saya lihat tadi mungkin sudah terkumpul di lokasi sekitar puluhan ya teman-teman, belum sampai ratusan. Karena mungkin memang juga ada yang belum datang atau ada yang berhalangan hadir. Dan di situ ada dua opsi teman-teman, yang sudah daftar online dan yang belum daftar bisa langsung daftar di lokasi ya. Jadi yang daftar di lokasi itu kuponnya mungkin diberikannya belakangan ya teman-teman. Jadi yang duluan diberi itu kupon yang online. Seperti itu ya. Ini kita melewati jalan baru. Ini kalian bisa lihat. Ini yang ditutupin pagar seng warna biru ini teman-teman. Dulunya itu merupakan bandara ya teman-teman. Dulu itu merupakan bandara yang sempat aktif di Samarinda. Dan sekarang bandara itu sudah tidak beroperasi lagi teman-teman. Dikarenakan bandaranya itu dipindahkan ke daerah Sungai Siring teman-teman, sekitar 30 kilo dari pusat kota ya. Jadi bandara di sebelah kanan kita ini sudah tidak beroperasi dan banyak dijadikan tempat untuk berolahraga aja landasan pacunya. Saya juga sempat jogging di dalam situ teman-teman, lumayan panjang kan landasan pacunya, jadi trek lurusnya tuh enak buat jogging. Oke, kita berada di jalan baru ini. Ini jalan juga baru jadi ya teman-teman. Dulu sebelum ini jadi belum ada jalannya. Jadi masih mentok sampai di batas depan situ aja ya teman-teman jalan ini. Belum bisa dilewatin. Sangat membantu juga sih adanya jalan ini. Dikarenakan kita bisa sedikit menghemat waktu untuk mengakses jalan yang di sebelahnya. Oke, sekarang kita lagi di Jalan Lambung teman-teman. Jadi Jalan Lambung ini itu merupakan pusat kuliner ya teman-teman kalau malam hari. Jadi kalian yang dari luar Samarinda bisa ke sini. Ketika malam hari banyak sekali kuliner di sini. Jadi ini kemungkinan juga masih tutup ya karena kan masih hari-hari Lebaran juga. Ini Lebaran ke 3 ya, jadi masih banyak warung-warung makan yang libur. Ini namanya Jalan Lambung teman-teman. Di sini kalau malam itu banyak sekali orang yang berjualan. Kalian bisa pilih ya berbagai macam ragamnya jualannya. Ini juga banyak yang tutup sih masih. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Di sini simpang 4 Awanglong. Ini peserta kita lihat depannya banyak sekali. Ini saya juga terpisah sama beberapa anggota saya teman-teman. Ada yang di depan sebagian, mungkin sebagian masih ada yang di belakang ya. Saya juga nggak tahu. Terpisah tadi di tengah jalan. Oke, di depan ini masih simpang 3 lagi ya teman-teman. Waduh, bahaya sekali itu. Di sini sangat rawan ya teman-teman, simpang di sini nih. Sering sekali terjadi laka lantas. Biasa kebanyakan itu lampu belum merah ya teman-teman. Jadi banyak pengendara tuh yang masih ngambil ya. Jadi kebanyakan di situ laka lantas yang terjadi. Baterainya ya.
Ini jalur ini cuman dua arah ya teman-teman. Dari arah kanan ini nggak bisa ke arah saya ini ya, karena dari arah saya ini cuma satu jalur. Jadi mereka arah kanan dan kiri itu cuma dua jalur. Oke, ini sekarang kita lagi di jalur tepian ya teman-teman. Kalian bisa lihat banyak kapal tongkang ya. Itu mereka lagi antri teman-teman. Jadi setiap mereka melewatin bawah jembatan Mahakam itu mereka wajib antri ya. Karena di bawah jembatan Mahakam itu hanya bisa dilaluin oleh satu kapal teman-teman. Jadi mereka wajib antri. Tuh kalian bisa lihat teman-teman ya, antri. Ini ada pedagang yang baru selesai berdagang juga. Itu biasa mereka jualannya dini hari teman-teman. Jadi mulainya itu kalau tidak salah dari jam 12 malam sampai ke jam 5 subuh teman-teman. Ini mereka jualannya di malam hari aja ya, karena ini memang kalau untuk siang hari ini tidak boleh berjualan ya di atas sini. Jadi mereka jualannya di malam hari saja. Oke, ini di sebelah kanan kita ini rumah jabatan Gubernur Kalimantan Timur teman-teman. Dan kantornya itu berada pas di sampingnya ini, gedung tinggi di samping kanan ini kalian bisa lihat. Itu kantor Gubernur Kalimantan Timur teman-teman. Dan di sebelah kiri kita ini merupakan teras Samarinda. Jadi teras Samarinda ini dijadikan tempat untuk olahraga dan berkumpul bagi warga-warga Samarinda yang menikmati waktu liburnya teman-teman ya. Bahkan kadang ada juga event-event di teras ini teman-teman. Ada event-event yang kadang diadakan di momen-momen tertentu. Memang untuk teras Samarinda ini view-nya sangat enak ya teman-teman. Dia langsung menghadap ke Sungai Mahakam dan view-nya itu sangat luas untuk kita bersantai di situ. Banyak yang bisa kita lihat dan pemandangan matahari terbenamnya juga jelas di situ ya teman-teman. Kalau memang harinya lagi cerah, jelas sekali di situ. Jadi kalau kita ingin ke teras itu teman-teman, jadi kita harus berjalan kaki ya. Tidak bisa parkir motor di situ. Jadi parkirnya itu di daerah sini teman-teman. Parkirnya itu dia ada dua ya, dibedakan. Mobil sendiri, motor sendiri. Nah, parkirnya itu di sebelah kiri kita ini teman-teman. Sebelah kiri kita ini ya. Itu kalau tidak salah masuknya itu menggunakan kartu elektronik teman-teman, tidak bisa uang cash. Nah seperti itu ya. Ini ada dua tempat parkiran. Jadi kita berjalan kaki, motor kendaraan kita taruh situ, kita berjalan kaki menuju ke terasnya teman-teman, untuk mengurangi kemacetan juga teman-teman. Nah seperti itu. Ini kita lanjut lagi teman-teman. Saya pakai masker dulu teman-teman karena debunya lumayan tebel di depan kita ini.
Di sebelah kita ini Masjid Islamic Center ya teman-teman sebutannya. Jadi masjid ini masjid terbesar khususnya di daerah Samarinda teman-teman. Ayo gunung tinggi. Di atas. Di sebelah kiri kita ini juga ada tempat wahana untuk keluarga ya teman-teman, khususnya anak-anak. Jadi dia itu bentuknya lampion garden teman-teman, wahananya seperti itu. Wahana lampion garden. Nanti saya tampilkan tampilan tamannya itu seperti apa. Dan untuk di depan kita ini ada tempat buat cabang olahraga ya teman-teman, seperti panahan, terus sepak bola, terus ada juga tempat untuk anak-anak bermain skateboard ya, skateboard, sepeda BMX. Saya juga nggak paham sih apa nama tempat untuk mereka itu, tapi ada teman-teman, memang sudah disediakan di daerah tepian ini teman-teman. Nah khususnya di sebelah kiri kita ini untuk cabang olahraga panahan ya teman-teman. Biasa itu di hari Rabu atau Kamis kalau tidak salah, sore hari itu banyak anak-anak yang latihan di situ teman-teman, seperti itu. Bapaknya Pak Salam lah. Nih, iya. Pak. Bapaknya Pak Salam itu. Iya. Memang kayak gitu dia, kadang jalan sendiri kemana, ngelepas penat gitu. Pakai ini masih aman lah. Aman lah. Makanya kalau sepedaan tuh wajib bawa masker, jaga-jaga. Sampai depan Big Mall. Oke, untuk di kiri kita ini ada taman teman-teman ya, Taman Bebaya namanya. Jadi dulunya itu sempat diberi nama Taman Buah Samarinda teman-teman, karena di dalamnya itu gazebo-nya ada yang berbentuk buah nanas, buah apel, ya macam-macam lah teman-teman. Cuman namanya itu diganti jadi Taman Bebaya
oleh wali kota kita, dikarenakan memang latar Samarinda ini tidak lepas dari Kutai Kesultanan Kutai Kartanegara ya teman-teman. Jadi bahasa arti dari Taman Bebaya itu dari bahasa Kutai yang artinya bergotong royong teman-teman. Nah seperti itu. Ini kita putar balik ya teman-teman di bawah jembatan kembar ini. Oke, kita cooling down sebentar ya teman-teman. Tepatnya di depan Masjid Islamic Center ini kalian bisa lihat masjidnya sangat besar ya. Ini ada beberapa teman-teman yang juga kelelahan teman-teman. Dan sekarang kita lanjut. Ini saya lagi berada di Jalan Antasari teman-teman. Jaraknya ini masih sekitar 10 kilo lagi ya kalau nggak salah teman-teman, yang saya lihat di aplikasi Relief ini. Jadi masih lumayan jauh kita jalan. Ini ada beberapa peserta juga yang kita terpisah teman-temannya. Jadi ini kita sisa beberapa orang aja di jalan ini.
Oke teman-teman, jadi ini di Simpang 4 ya. Ini pusat kotanya Samarinda teman-teman. Jadi di sebelah kiri kita tuh ada Mall Buswana teman-teman namanya. Jadi mall itu mall tertua ya, kedua di Samarinda. Dulu itu mall itu didirikan pada tahun kalau tidak salah 1998 teman-teman. Dan banyak ruko-ruko juga di dalam situ ya. Jadi memang banyak sejarahnya untuk mall di sebelah kiri kita ini. Memang mall ini sudah sangat lama teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ini sebentar lagi kita sampai. Oh iya, di sebelah kiri kita ini ada Taman Cerdas teman-teman namanya. Nah, ini taman di sebelah kiri kita ini juga baru selesai direnovasi. Oke teman-teman, akhirnya kita sudah sampai ya di titik temu awal. Ini kalian bisa lihat ada beberapa peserta juga yang sudah sampai lebih dulu. Ini saya mau ambil konsumsi dulu ya teman-teman. Sepertinya sudah disediakan oleh panitia ya. Ini kita cari dulu di mana ya nih. Oh itu teman-teman, kita ambil dulu. Oh
Oh, ini pilihan konsumsinya teman-teman. Saya ambil apa ini? Saya ambil mie goreng aja deh teman-teman. Ini minumnya. Oke, kita cari tempat buat makan dulu teman-teman ya. Di mana ya? Penuh semua ini. Di sebelah sini, waduh. Ini betul ya teman-teman, terlalu di pinggir jalan. Sebentar saya cari dulu ya. Di mana ya? Sini nggak bisa, sini. Oh, di sana ya teman-teman ya. Kita makan di sini aja, pas di depan ruko yang sedang tutup ini. Oke. Ya. Lelah juga teman-teman ya. Ini makanannya teman-teman ya. Alhamdulillah konsumsinya ini mie goreng teman-teman. Kalian bisa lihat ada telurnya, sambalnya juga. Nah, ini dia teman-teman. Oke, selamat makan ya. Saya makan dulu. Saya selalu cinta kau dengan sapu rasa, saya sayang kau dengan hati yang biasa, saya sayang kau orang lain bukan. Cinta sederhana saya perjuangkan, kau percaya sapu janji, karena ini soal sapu hati. Oh, janji sampai cincin singgah di jari. Oke teman-teman, setelah melepas lelah tadi, saya akan mengajak kalian untuk explore sedikit di toko rodalingnya ya. Ini mereka banyak menjual berbagai macam kelengkapan sepeda seperti tas, celana, sepatu. Ini helmnya ya teman-teman, banyak pilihan helmnya. Dan di depan saya ini pedok buat sepeda ya teman-teman. Nih, banyak pilihannya. Di sini juga ada sepeda-sepeda. Di sini bagian sepeda MTB dan di sebelah kiri ini bagian sepeda lipat teman-teman. Dan di sebelah kanan saya ini juga ada pelumas ya, pelumas untuk rantai, oli, pembersih oli di rantai sepeda juga ada teman-teman di sini nih pilihannya. Banyak kelengkapan di sini. Dan di sini juga ada ini teman-teman ya, lomba cerdas cermat yang diadakan Rodaling juga di depan itu. Oke, kita menuju ke sini teman-teman. Ini untuk suku cadangnya, suku cadang sepeda mereka juga jual ya. Nah ini dia suku cadang sepedanya di sini. Bisa kan? Jadi di Rodaling ini juga menyediakan pasang di tempat ya teman-teman. Ketika kalian membeli suku cadang di sini, mereka juga menyediakan bengkel langsung di tokonya. Nah ini bengkelnya teman-teman.
Kalian bisa langsung pasang suku cadang yang kalian beli di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi sangat memudahkan kita ya. Ketika kita beli suku cadang, kita langsung bisa pasang, dan kita juga bisa meminta rekomendasi kepada mereka ya, suku cadang apa aja yang cocok untuk sepeda kita ini. Ini bagus nah. Ringan ya. Tapi aku senang warna-warna gitu nah, poligon hijau tuh. Colomot tuh, Kak. Iya, enggak senang warna gini.